bedanya ini udah ya, ini udah kali ya ke sini ya. Bedanya kebijakan moneter sama fiskal. Nah, ini kita jelasin bedanya moneter dan fiskal. Ini kita ke bawah ya. Yang bikin baru aja deh. Jadi kebijakan ekonomi itu dibagi dua ya. Kebijakan ekonomi itu dibagi menjadi dua. Nah, ini fiskal dan moneter gini ya. Ini biar sama awalnya. Nah, ini ada dua nih kebijakan ekonomi. Nah, kalau fiskal ini dia itu ngomongin tentang anggaran belanja negara ya. Atau yang dikenal dengan anggaran negara. Kebijakan anggaran. Nah, anggaran itu ada dua. Anggaran itu ada dua. Pendapatan ya. Segini gedenya. Nah, pendapatan dan belanja ya. Nah, ini ngomongin kebijakan fiskal ya, pendapatan dan belanja. Nah, ini pertama ya, ada 3 skenario. Skenario pertama dia surplus. Skenario kedua dia adalah defisit. Ketiga berarti balance, ya kan? Nah, kalau surplus itu gimana? Surplus dia berarti pendapatan lebih besar daripada belanja gitu ya. Kalau defisit berarti pendapatan lebih kecil daripada belanja, dan lebih besar pasak daripada si tiang gitu ya. Pendapatan sama dengan. Nah, ini kan kita bicaranya ini aja nih, kebijakan fiskal. Nah, ini yang disebut surplus itu namanya kebijakan ekonomi kontraktif ya. Jadi dia menghambat uang beredar di masyarakat ya. Kalau defisit namanya kebijakan ekonomi ekspansif. Dia sebenarnya punya duitnya 2000 triliun ya. Terus belanjanya dilebihin 2200 triliun, nambahin 200 triliun.
Nanti kan di masyarakat berarti bertambah uang beredar dari yang seharusnya ya 200 triliun. Nah, harapannya akan memacu ekonomi lebih berputar cepat. Intinya sih begitu ya. Nah, ini kontraktif dan ekspansi. Nah, kalau moneter sendiri apa? Moneter itu kebijakan tentang apa? Jumlah uang yang beredar ya. Jumlah uang beredar. Ya. Jumlah uang beredar itu gimana cara mengaturnya? Di teorinya kita ini misalnya nih ada beberapa kebijakan ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Kebijakannya pertama namanya suku bunga, terus cadangan kas, terus surat berharga, terus himbauan. Ini ada kebijakannya sama ya, kontraktif dengan ekspansif gitu ya. Kalau kontraktif, jadi teman-teman bisa bayangin tuh gini ya, kita bikin skema kayak gini ya, kita contek ini deh ya. Waduh, tadi mana tadi? Iya. Ini ada BI ya, yang atur suku bunga nih BI. Ini ada bank umum ya. Oh kebalik men. Kita balik. Ini namanya masyarakat. Ya bayangin ya, di Indonesia nih uang beredar di bank itu ada di sini ya 4.000 triliun misalnya. Gimana caranya BI pengen nyetop uang ya, kita bicara kontraktif nih. Jadi yang ada di masyarakat jadi sedikit nih. Nah, kita kan mengurangi uang beredar ya. Caranya ditarik sama BI nih. Ditarik sama BI, masukin ke BI nih. Bang, lo harus nyetor ke gua 10%, berarti nyetor ke BI 400 triliun ya kan. Berarti yang ada di masyarakat jadi berapa yang di bank umum? Berarti ini udah diupdate lagi nih. Coret mana tuh? Aduh, tulisan coret mana ya? Ada di sini. Nah, intinya ini berubah menjadi sekarang 3.600. Ya, ini namanya kebijakan apa? Cadangan
cadangan kas. Berarti kalau cadangan kas dinaikin lagi jadi 600 gitu ya. Berarti uang akan semakin berkurang jadi 3.400. Jadi caranya gimana cadangan kas? Dinaikin. Nah, ini jawabannya dinaikin. Berarti kalau ekspansif caranya gimana? Dikurangin. Kebalikan. Nah, kalau suku bunga supaya ini uang ditarik ke BI, supaya ngurangin uang, caranya dikasih pemanis. Tadinya suku bunga awalnya 4%, ya kan, per tahun. Nah, sekarang diupdate kemari ya, bunga 5%. 5%. Naik 1%, ya kan. Berarti kan nanti yang awalnya nih misalnya 4.000. Kalau 4.000, 4% dikali 4.000. 4 kali 4, 16. Berarti dapat 160 triliun selama setahun nih. Nah, sekarang berarti dapatnya menjadi 5 kali 4. Jadi 200 triliun. Gitu ya. Nah, kan bedanya kan lumayan kan, 40 triliun kan banknya kan. Nah, bank akan cenderung naruh duit ke sini. Jadi suku bunga gimana supaya nih ya ditambah, ya. Bunganya dinaikin, dikurangin. Nah, surat berharga supaya ini masuk ya, uang masuk kemari kan. Surat berharga gimana? Bank Indonesia menjual surat, jadi jual SBI, ya kan? Nah, terima apa? Terima duit dari bank umum. Jadi dia jual kertas, kemudian dia dapat duit ya, kertas berharga ya, jual SBI ini misalnya. Jadi uangnya di sini akan masuk kertas, di sini akan masuk duit gitu. Nah, berapa yang laku surat berharganya? Berarti kalau kontraktif namanya ini jual. Surat berharga ini adalah ekspansif beli. Ini himbauan yang kelima ya. Himbauan. Ini kredit. Pada saat kontraktif berarti direm. Kredit sedang direm. Ketika ekspansif kreditnya digas, dijor ya, gitu. Direm ini dengan melakukan apa? Kredit selektif namanya. Semoga masih pada konsennya. Himbauan namanya moral persuasif. Jadi dihimbau ya, Bang, tolong direm dulu kreditnya karena ekonomi lagi jelek gara-gara corona misalnya. Berarti himbauan untuk mengerem kredit, ya kan? Nah, berarti kan lawannya ya. Kalau ekspansif berarti himbauan untuk ngegas kredit, ya kan? Ngegas kredit. Ya kayak ginilah kurang lebih. Ini namanya apa ya? Kebijakan ekonomi. Mana lagi? Panjang bener ya? Ya. Ekspansif. Ini kan ada ya. Berarti dia menerapkan defisit ya, fiskal defisit. Defisit fiskal. Yaitu apa? Berarti pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Atau kebalikannya, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Paham nggak? Kita punya uang 2.000 triliun. Nah, keluarnya 2.200 triliun. Nah, 200 triliun dari mana? Dari utang gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang didapat 2.000, yang dikeluarin 2.000.